Halo semuanya, selamat datang lagi di Bedah Materi kita. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bener-bener bisa ngerubah cara pandang kita soal uang. Serius deh, kita bakal bongkar rahasia kecerdasan finansial langsung dari intinya buat ngeliat gimana sih sebenarnya uang itu bekerja. Siapin fokus kalian, karena konsep wadah kekayaan yang bakal kita bahas ini mungkin banget jadi game changer buat masa depan finansial kita. Nah, untuk memulainya, coba deh ingat-ingat lagi satu kejadian nyata yang sempat viral banget di negara kita beberapa waktu lalu. Kalian masih ingat kisah warga satu desa di Tuban? Waktu itu mereka mendadak jadi miliarder gara-gara tanahnya dibeli sama Pertamina. Nilainya nggak main-main loh. Ada yang dapat 3 miliar, 8 miliar, bahkan sampai 26 miliar rupiah cash. Terus, apa yang terjadi setelah itu? Warga desa ini langsung ngeborong total 176 mobil baru. Bayangin aja, 176 mobil baru masuk ke satu desa dalam waktu yang hampir bersamaan. Gila kan? Tapi, nah ini dia tapinya. Realitasnya ternyata nggak seindah itu. Dari yang tadinya mendadak miliarder, nggak butuh waktu lama sampai banyak dari mereka yang akhirnya kembali kesulitan keuangan. Kisah ini benar-benar menampar kita dan menghancurkan ilusi yang selama ini sering kita percaya, bahwa punya lebih banyak uang bakal otomatis menyelesaikan semua masalah finansial. Kenyataannya, nggak sama sekali. Uang miliaran itu terkuras habis dengan cepat banget gara-gara satu hal yang fatal, kurangnya kecerdasan finansial. Uang sebanyak apapun kalau jatuh ke tangan yang nggak tahu cara ngelolanya, ya bakal menguap gitu aja. Oke, mari kita selami lebih dalam nih. Sebelum masuk ke hal-hal teknis, kita harus paham dulu filosofi dasarnya. Coba bayangin, uang itu sifatnya mirip banget sama air. Hukum alamnya, air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah kan? Nah, kalau uang, dia secara alami mengalir ke orang-orang yang udah nyiapin wadah buat nampungnya. Mirip kayak pas hujan turun. Ada yang nampung air hujan cuma pakai telapak tangan, ada yang pakai ember. Tapi, para pengusaha dan investor ahli malah ngebangun bendungan raksasa. Intinya, kekayaan itu selalu tertarik sama persiapan dan sistem. Jadi pertanyaannya, seberapa besar wadah yang udah kita siapin? Terus gimana sih cara ngebangun wadah yang gede itu? Kalau kita pinjem konsep kuadrannya Robert Kiyosaki, ada 4 cara orang nangkep uang. Di sebelah kiri ada employee atau karyawan. Di sini kita nuker waktu kita sama uang. Di bawahnya ada self-employed, kayak freelancer atau dokter, di mana diri kita sendirilah yang jadi sistemnya. Tapi coba perhatiin yang di sebelah kanan. Business owner ngebangun sistem yang mempekerjakan orang lain, sementara investor mempekerjakan uang mereka buat narik lebih banyak uang lagi. Nah, orang-orang di kuadran kanan inilah yang berhasil ngebangun bendungan terbesar. Ngomong-ngomong soal ngumpulin uang, yang benar-benar menarik adalah fakta sejarah di balik angka 1 miliar ini. Kadang kan ada stigma ya kalau ngumpulin kekayaan itu kesannya terlalu duniawi atau negatif. Tapi coba kita flashback ke masa lalu. Estimasi nilai mahar Nabi Muhammad saat menikahi Siti Khadijah itu berupa 20 ekor unta dan emas yang kalau dikonversi ke nilai rupiah zaman sekarang, nilainya itu lebih dari 1 miliar rupiah. Ini nggak sih lihat ke kita kalau punya kapasitas finansial yang besar sejak muda, itu sama sekali bukan hal yang tabu, melainkan sebuah bentuk kesiapan dan tanggung jawab yang luar biasa. Tapi sebesar apapun pendapatan atau wadah yang kita punya, ya bakal percuma banget kalau wadahnya bocor. Disinilah letak masalah pengelolaan uangnya. Kebocoran terbesar itu seringkali muncul karena kita suka kebolak-balik antara kebutuhan hidup sama gaya hidup. Kebutuhan hidup itu sebenarnya simpel dan terjangkau loh. Yang bikin mahal sampai bikin kantong jebol itu gaya hidup, gengsi sama ego. Contoh klasiknya nih, maksain beli motor sport pakai kredit, yang cicilannya mahal banget padahal baru aja dapat gaji pertama. Itu cara paling gampang buat ngancorin fondasi finansial kita dari awal. Jadi poin krusialnya ada di satu perubahan kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa masif. Sisihkan, bukan sisakan. Aturan emas dalam ngatur duit itu kita harus secara sadar menyisihkan uang buat tabungan atau investasi di awal bulan, pas gaji itu baru masuk. Jangan pernah nunggu akhir bulan terus berharap, nanti nabung dari sisa gaji deh. Percaya deh, hukum alamnya pengeluaran itu bakal selalu nyesuaian sama duit yang ada di dompet kita. Jadi, sisihkan di depan, baru pakai sisanya buat hidup. Terus, mungkin ada yang mikir, kenapa sih harus repot-repot nyisihin uang? Jawabannya ada di angka 15.000 ini. Coba kita nostalgia bentar. Zaman dulu banget, semangkuk bakso itu harganya mungkin cuma sekitar 100 perak. Hari ini, rata-rata udah 15.000 rupiah. Coba pikirin, baksonya sama, rasanya sama, porsi dagingnya juga sama, tapi duit yang dibutuhin buat beli bakso itu melonjak berkali-kali lipat. Inilah yang namanya inflasi, si pencuri tak kasat mata.
Nah, dari ilustrasi bakso tadi, kelihatan banget kan kenapa sekedar nyimpen uang tunai di bawah kasur atau biarin ngendep di rekening bank biasa itu sama aja kayak menjamin diri kita buat rugi. Nilai uang kita tuh terus-terusan nyusut. Inflasi secara diam-diam ngerampok daya beli kita dari tahun ke tahun. Kalau kita nggak bikin uang kita tumbuh ngalahin inflasi, secara matematis, kita ini sebenarnya lagi bertambah miskin setiap harinya tanpa kita sadari. Ngeri kan? Terus, gimana resep ampuh buat ngalahin inflasi ini? Sebenarnya polanya tuh sangat jelas dan terstruktur. Semua pasti dimulai dari active income. Kita kerja giat dapat uang. Dari situ, ingat aturan tadi. Jangan dihabisin semua. Sisihkan sebagian buat dijadiin modal. Terus, putar modal itu ke dalam bisnis atau instrumen investasi yang pada akhirnya bakal ngasilin passive income. Ini pergeseran mindset yang fundamental banget. Dari yang tadinya kita kerja mati-matian buat uang, berubah jadi gimana caranya uang itu yang kerja keras buat kita. Buat kalian yang mungkin mikir, aduh, tapi aku belum berani ambil risiko bisnis yang tinggi, gimana dong? Tenang, instrumen kayak SBN atau surat berharga negara, ini adalah solusi ekspansi yang benar-benar praktis dan rendah risiko. Obligasi ini dijamin penuh sama negara, returnnya juga konsisten ngalahin rata-rata inflasi, dan yang paling asik, ini ngasih aliran pendapatan pasif setiap bulannya langsung masuk ke rekening kita. Malah ada opsi syariahnya juga kayak sukuk. Bener-bener solusi rebahan friendly. Bayangin lagi cerita warga Tuban di awal tadi. Seandainya aja miliaran rupiah itu mereka masukin ke SBN, mereka bisa dapat puluhan juta rupiah tiap bulan, tanpa harus ngapa-ngapain. Oke, sekarang kita petahkan nih. Tahu kemana uang ngalir dan cara ngejaganya emang penting, tapi paham di mana posisi kita sekarang juga nggak kalah penting. Makanya kita perlu lihat yang namanya 8 tingkat penguasaan finansial. Perjalanan ini kerasa banget progresnya kalau kita jalanin. Kita mulai dari bawah, dependent, di mana kita masih sepenuhnya bergantung sama orang lain. Terus ada broken, ini fase di mana pengeluaran lebih gede dari pendapatan. Kalau kita benerin, kita naik ke stable dan secure, pendapatan mulai aman nutupin gaya hidup. Nah, magicnya baru berasa di level fleksibel dan independen, saat passive income mulai ikut ngambil alih pengeluaran kita. Dan puncaknya, freedom, saat passive income udah 100% ngebiayain hidup kita secara penuh. Hingga akhirnya nyampe di abundance, kelimpahan finansial absolut di mana kita bisa benar-benar memberdayakan orang banyak. Pada akhirnya, mencapai kebebasan finansial itu bukan melulu soal berapa banyak digit angka di saldo rekening kita. Ini lebih soal kedamaian pikiran. Ada satu doa yang indah banget yang ngegabungin konsep stabil secara finansial dengan ketenangan batin. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu, agar aku tidak bergantung kepada selainmu. Merdeka secara finansial itu artinya kita bebas dari jeratan utang yang bikin stres dan punya kemandirian sejati, sehingga kita nggak perlu lagi jadi beban atau bergantung sama orang lain. Sebagai penutup materi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang simpel, tapi jujur ini mendalam banget dan coba deh direnungin malam ini. Selama ini, apakah kita sibuk nyari uang cuma buat pamer ke orang lain yang bahkan mungkin nggak peduli-peduli amat sama kita? Atau kita benar-benar lagi ngebangun wadah kita buat mencapai kemerdekaan hidup yang sejati? Pilihannya ada di tangan kalian masing-masing. Teruslah belajar, biasakan menyisihkan di depan, dan bangun masa depan kalian mulai dari sekarang. Terima kasih ya udah ngikutin bedah materi ini sampai akhir.